Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kepengen ngajakin kamu buat kepoin dia, buat kepoin pasangan kamu atau seseorang yang ada dalam pikiran kamu, atau seseorang yang sedang terkoneksi secara batin sama kamu. Oke? Mau kan kalau aku ajakin kamu buat kepoin dia? Sebenarnya apa sih yang ingin dia lakukan buat kamu? Apa sih yang dia pengen lakukan untuk kamu? Mau kan? Mau kan? Mau dong, masa nggak sih? Oke deh teman-teman, selamat datang kembali di channel Lemar Haji dan ketemu lagi bersama saya. Dan di sini sekarang kita bakal membacakan segala hal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dia. Judulnya adalah apa yang dia ingin lakukan untukmu. Oke, buat teman-teman yang kepengen tahu apa sih sebenarnya yang dia pikirkan, apa sih yang sebenarnya dia ingin lakukan buat kamu dalam waktu dekat ini mungkin, atau dalam beberapa waktu ke depan misalnya, apapun itu, yang jelas tonton video ini sampai dengan selesai karena ini bakal menarik sekali teman-teman, karena di sini saya menggunakan Oracle Card. Yang pertama saya keluarkan ada 5 kartu dan di situ nanti bakal menjawab sebenarnya apa yang dia ingin lakukan. Nah, di sini seperti biasa saya bakal menarik energinya dia ya, dan jangan lupa juga bahwa ini adalah general reading. Jadi saya menarik banyak energi tentang dia dan dia ya. Dianya milik kamu maksudnya. Dia adalah seseorang yang terkoneksi dengan kamu, dia adalah seseorang yang kamu pikirkan, dia adalah seseorang yang mungkin sudah berdealing sama kamu dan sebagainya seperti itu. Oke? Nah, sekarang teman-teman langsung aja saya bakal shuffle, kita nggak usah kelamaan, kita nggak usah banyak ngobrolnya sambil kita kocok kartu, sambil kita keluarin kartu, gitu kan. Tetapi yang jelas di sini teman-teman, video ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton video ini masih berlaku. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan hari, tanggal, tahun dan sebagainya, nggak ada. Oke? Jadi silahkan buat teman-teman yang pengen kepoin dia, tonton video ini sampai dengan selesai. Ini kartunya agak susah dikocok. Malam ini suasananya di sini agak gerimis ya teman-teman, agak gerimis, agak-agak syahdu, udah malam gerimis gitu kan. Cuman udaranya agak panas, atau mungkin karena saya belum mandi. Jujur banget, malam-malam begini belum mandi. Enggak. Memang belum. Oke, kita shuffle terlebih dahulu sampai benar-benar energinya masuk. Nah, teman-teman, gini. Ini sekali lagi saya bakal narik energinya dia. Jadi supaya ada terkoneksi, supaya ada kait-kaitannya dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan. Saya menarik energi dia dan tugas kamu adalah fokuskan pikiran kamu dan perasaan kamu ke dia. Oke? Saya beri waktu sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Baik, teman-teman. Sekarang saya akan keluarin satu persatu. Nah, kalau kita bicara dari kartu pertama di sini, kita akan lihat ya teman-teman. Di sini ada chemistry, ya, ada chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Oke, nah kita akan kupas nanti aja deh ya. Kita akan kupas nanti. Kita akan lihat satu persatu dulu kartunya. Oke. Kita keluarin 5 kartu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita lihat di sini bahwa kartu pertama di sini ada chemistry. Jadi kalau misalnya boleh saya katakan di sini antara energi kamu dengan dia bisa dibilang ada chemistry, ada keterhubungan antara batin kamu dengan dia, antara pikiran kamu dengan dia. Nah, dan kalau boleh saya membaca pikiran dan apa yang dia rasakan, atau saya membaca secara energi dari apa yang dia pikirkan, dia ngerasa bahwa dia tuh ngerasa kayak ada chemistry gitu. Jadi dia ngerasa bahwa kamu tuh adalah sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya atau daripada yang lain. Ya, jadi kalau boleh dibilang kamu adalah sosok atau seseorang yang bagi dia adalah seseorang yang istimewa, ya. Jadi kalau misalnya istimewa itu saking istimewanya itu menjadi istimewir. Ya, Jogja aja kalah ya. Jadi kamu istimewa, Jogja aja kalah.
Jogja tuh kan istimewa gitu kan. Kamu tuh ngelebihin ya, itu kata dia seperti itu. Jadi kalau boleh saya bilang, kamu termasuk orang yang memenuhi segala sesuatu atau standar yang dia inginkan. Jadi secara batin di sini dia ngerasain banget ada semacam chemistry yang kuat terhadap kamu, gitu loh. Nah, chemistry yang kuat itu tentu datangnya dari hati ya, dari hati. Dia melihat bahwa kamu ini adalah sosok yang sekali lagi istimewa gitu loh. Istimewanya bagaimana? Istimewanya adalah dia ngerasa cocok ketika ngobrol sama kamu ya. Karena gini kan teman-teman, bahwa kecocokan-kecocokan seperti itu terkait dengan masalah pasangan, hal yang paling krusial banget, hal yang paling mendasar banget itu adalah di masalah komunikasi. Karena apa? Dari komunikasi itu otomatis kan akan menjadi saling tahu satu sama lain ya. Karena dari ngobrol itu, dari komunikasi itu pasti otomatis karena akan menciptakan berbagai macam hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kan begitu kan? Jadi yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, kebiasaannya, habitnya, karakternya, sifatnya dan sebagainya. Nah, dia ngerasa di sini bahwa kamu tuh kayak cocok buat dia, ya. Jadi dia ngerasa cocok sama kamu. Maka di sini there's a strong magnetic attraction. Jadi ada saling ketertarikan, ada tarik-menarik ya. Jadi dia ngerasa bahwa, gue kok ketarik banget sih gitu kan. Gue ketarik sama kamu, sama dia gitu. Dia tuh kamu ya, dia tuh kamu. Jadi dia ngerasa seperti itu. Jadi makanya apa? Di sini saya melihat terjadi komunikasi yang baik gitu loh, saling bersambut gitu. Jadi kalau bahasa yang sering kita dengar adalah gayung bersambut gitu kan. Gitu. Jadi itu yang saya rasakan dari kartu pertama ya. Maka di sini ada gambar yang menunjukkan antara laki-laki dan perempuan, dan di situ menunjukkan bahwa dia ada semacam chemistry yang kuat ya. Jadi itu. Nah, itu adalah gambaran dari kartu pertama tentang chemistry ya. Jadi sekali lagi dia merasa bahwa kamu itu cocok atau dia cocok, ngerasa cocok sama kamu. Itu intinya ya. Jadi ada chemistry yang kuat ya, karena hal yang menjadi paling mendasar banget adalah ketika pasangan atau berpasangan itu kan karena didasari oleh karena adanya chemistry yang sangat kuat. Oke, nomor kartu satu ya. Yang kedua dia ngerasa ada perasaan romantis ya. Ini di sini ada romantic feelings ya. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Jadi dia ngerasa bahwa ini kok kayaknya aku ngerasa bahwa selain ada kecocokan tadi, aku ngerasa bahwa aku bisa ngerasain hal atau perasaan romantis ketika berkomunikasi dengan kamu, ketika dekat sama kamu, atau ketika ada semacam kehadiran kamu, atau sejak kehadiran kamu. Nah, di sini dia mengatakan atau merasa bahwa ini perasaannya nyata banget gitu loh. Perasaannya nyata banget, dan ini adalah sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, mungkin dia sebelumnya taruhlah sudah merasakan atau pernah mencoba trial gitu kan. Nah, di situ dia ngerasain bahwa ini something different. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kehadiran kamu ada dalam kehidupan dia. Nah, dia ngerasa bahwa ini perasaan ini adalah nyata ya. Perasaanmu tuh nyata, dan dia ngerasa bahwa wah, ini kayaknya perlu dijelajahi. Ini perlu exploring gitu. Jadi dia perlu menjelajahi untuk melihat lebih jauh, lebih ke detailnya seperti apa. Dan saya melihat bahwa semakin dia mencoba untuk semakin dalam melihat ke dalam batin dan jiwa kamu, ke dalam soul kamu, ke dalam energi kamu, dia ngerasa semakin ada attract yang sangat kuat di sini, ada tarik-tarikan yang semakin kuat ya. Nah, disitulah kemudian apa yang dia ingin lakukan untuk kamu. Dia saat ini kepengen melakukan yang namanya release your ex ya. Jadi artinya adalah dia kepengen merilis, but the time has come to clear your energy. Jadi dia benar-benar kepengen melakukan yang namanya releasing atau semacam pelepasan terhadap apapun energi yang mungkin barangkali masih dia miliki atau masih ada di dalam dirinya yang terkait dengan masa lalu ya. Jadi di situ dia ngerasa bahwa ini gua harus rilis, ini harus buang, karena ini adalah waktu yang tepat, hadir sebuah waktu yang bagus, timing yang bagus untuk membuang energi-energi negatif yang sudah tidak perlu lagi. Dan dia lakukan itu tentu buat kamu ya, karena dia kepengen bahwa dia clear dengan hal apapun yang mengganggu, lalu kemudian dia kepengen melangkah lagi ke
dalam kehidupan kamu, lalu dia menjalani kehidupan semuanya itu dengan baik, dengan apa adanya gitu, natural, terus kemudian ya flowing begitu ya. Jadi dia pengen ngalir dengan perasaan romantisnya ya, perasaan yang sangat romantic feeling tadi gitu loh. Jadi dia ngerasa seperti itu. Nah, kapan dia pengen melakukan itu? Di sini terjawab sudah very soon ya. Artinya bahwa dia kepengen melakukan itu segera. Tapi perlu diingat bahwa segera ini bukan tidak seperti membalikkan tangan begitu saja gitu kan. Ya, blak langsung jadi, enggak. Ini butuh waktu dan ini butuh proses. Tidak hanya butuh waktu dan proses, tapi ini juga secara batin, ini dia juga butuh semacam dukungan dari kamu juga. Dukungannya apa? Ya, apapun gitu loh, whatever. Jadi apapun yang membuat dia nyaman, yang membuat dia tuh suka, membuat dia tuh semakin cinta sama kamu, ya udah lakuin aja gitu loh. Ya otomatis kan ya standar ya, dalam bentuk apa? Perhatian, kasih sayang gitu kan. Apalagi ya semua hal yang secara umum dibutuhkan seseorang dalam hal percintaan atau asmara ya. Jadi semua juga ngerasain begitu. Nah, tapi saya melihat bahwa itu yang harus kamu lakukan karena dia secepatnya juga pengen merilis ini tadi ya. Lalu kemudian apa yang dia pengenkan? Dia kepengen heart to heart conversation. Jadi dia kepengen bicara dari hati ke hati ya. Dia kepengen jujur, dia kepengen diskusi gitu kan. Dia kepengen perasaan-perasaan dia itu tersampaikan gitu kan, sehingga antara kamu dan dia atau antara dia dan kamu akan semakin terjadi sebuah komunikasi yang semakin menciptakan chemistry kuat ya. Jadi chemistry ini semakin kuat ya. Itu yang dia ingin lakukan buat kamu. Itu yang ingin dia sampaikan juga ke kamu. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa inilah energi atau apa yang dia rasakan, inilah pikiran dia, inilah isi dari pikiran dia ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam jawaban buat teman-teman ya, yang memang sedang berada dalam sebuah hubungan yang kurang lebih seperti apa yang saya bacakan ya. Nah, jadi itu gambarannya. So, di sini saya bakal melihat lebih jauh lagi teman-teman dengan kartu tarot yang sudah saya siapkan. Kita ganti dengan kartu tarot ini ya. Kita akan melihat lebih jauh lagi. Kalau tadi kan sudah cukup jelas ya bahwa dia ada chemistry, dan chemistry itu sepertinya semakin dalam gitu kan. Terus karena dia ngerasain sebuah perasaan yang romantis gitu kan. Kemudian dia ada keinginan besar untuk merilis segala hal yang berhubungan dengan masa lalu dia. Dan itu dia secepatnya akan dia lakukan. Nah, saya akan bahas ini dulu sedikit teman-teman. Heart to heart conversation ya. Tujuannya apa sih? Seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa tujuan dia bicara dari hati ke hati adalah untuk semakin saling mengenali. Dan ini adalah sebuah penjajakan. Dia menjelajahi tadi, exploring. Nah, di sini dia juga menjajaki, exploring, menjelajah ke dalam jiwa dan hati kamu. Tujuannya jelas gitu loh, agar dia semakin tahu segala macamnya tentang kamu. Nah, tetapi secara basic tadi saya katakan ada chemistry gitu loh. Nah, inilah yang menjadi dasar yang paling bagus karena sudah didasari dengan chemistry yang kuat. Karena kalau tidak ada chemistry, ketika kamu mengembangkan sebuah hubungan, kayaknya kan jadi kayak yang nggak semangat lah, terpaksa lah, dan sebagainya. Tapi ini bagus. So, yang ketika rilis, yang keempat secepatnya, dan ini bicara dari hati ke hati. Jadi sekali lagi bahwa dia kepengen lebih tahu jauh tentang kamu, kehidupan kamu, latar belakang kamu. Dan hati-hati di sini ya. Jadi ketika ada pembicaraan atau bicara dari hati ke hati, saya sarankan untuk berhati-hati. Kamu harus punya filter yang baik. Maksudnya kenapa? Maksudnya gini, jangan sampai hal-hal yang tidak perlu kamu sampaikan, yang tidak perlu kamu ceritakan, lalu kemudian kamu ceritakan, kamu sampaikan. Ini jangan sampai. Kenapa? Karena ketika ada hal-hal yang ternyata itu sebuah privasi kamu, atau apalagi itu adalah sesuatu yang pernah kamu lakukan dan itu sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan fatal, itu tolong tidak usah disampaikan. Bukan berarti kamu mau bohong atau menutupi, tidak gitu kan. Tapi harus cerdas, maksudnya kecerdasan emosional kita harus dipakai. Karena apa? Kamu harus menanggung risiko loh ya, kalau misalnya kamu tuh
menceritakan terlalu apa adanya, ya. Lalu kemudian membuat dia tuh ilfeel, jatuhnya nanti apa yang sudah bagus ini jadi berantakan, jadi kacau, bahkan jadi ambiar, jadi hilang. Sayang kan, gitu loh. Karena ini apa? Ini masih dalam tahap-tahap fase-fase pertama, ada approach atau pendekatan-pendekatan yang sedang dia lakukan juga ke kamu, gitu loh. Nah, disitulah harus hati-hati di masalah pembicaraan dari hati ke hati, gitu kan. Intinya kamu harus punya filter yang bagus, jangan sampai hal yang tidak perlu disampaikan terus kamu omongin. Ya, itu harus kamu pikirkan. Simpan saja dalam hati, tidak perlu orang lain tahu, biarkan kamu dan Tuhan yang tahu. Gitu kan? Kalaupun misalnya nih ada yang memaksa, cerita dong tentang masa lalu kamu, gitu kan. Nah, boleh kamu ceritakan, tapi sekali lagi harus ada filternya. Ya, itu pesan dan saran dari saya agar hubungan ini, agar energi yang sudah bagus ini tidak kemudian hancur seketika. Oke, right ya. Sekarang kita lanjut di kartu berikutnya. Sepertinya dia akan segera datang ke kamu. Knight of Cups, ya. Menunjukkan bahwa dia tuh segera kepengen datang ke kamu, bertemu dengan kamu, bicara lebih jauh lagi, bicara dari hati ke hati secara langsung, gitu kan. Ya, karena sebagian dari kamu ini ada yang memang long distance, gitu ya. Jadi tidak satu kota, ya, tapi sebagian juga ada yang satu kota tapi juga jarang ketemu. Tapi intinya saya melihat satu kota maupun tidak, jarang ketemu maupun tidak, tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah dia akan datang ke kamu dengan memberikan sesuatu, something special, yang itu akan membuat kamu tuh sangat bahagia. Sesuatu yang spesial itu tidak harus dalam bentuk barang loh ya. Ya, jadi jangan berpikir, wah ini barang nih, dia mau beri hadiah apa. No, ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah ini bicara tentang perasaan, hati, tentang cinta, everything about love, ya. Love, dan love, gitu ya. Jadi, itulah kurang lebih. Jadi, dia datang ke kamu untuk itu. Oke, saya akan baca selanjutnya. Itu kartu yang pertama dari kartu tarot. Oke, saya keluarin dulu 5. Oke. Ada Knight of Cups, kemudian ada Four of Cups, ada Death, ada the High Priestess. Oke. Yang pertama sudah saya sampaikan, saya bacakan. Yang kedua, ya, sama sih, Cups juga, bahwa dia, apa ya, istilahnya, memang kepengen memberikan sesuatu buat kamu. Jadi ini ada semacam energi yang kurang lebih sama, tapi di sini dia kayak semacam ada, apa ya, itu lebih ke penjajakan, lebih jauh, lebih lanjut, melihat secara langsung, melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana kamu, tentang kebiasaan kamu, kesukaan kamu, hobi kamu, dan sebagainya. Karena ini nih, orang ini atau dia, orang yang sangat berhati-hati, orang yang sangat realistis, gitu kan, dan dia cukup dewasa, cukup bijaksana, karena apa ya, ya dia sudah melewati banyak fase. Di mana fase-fase yang pernah dia lewati adalah fase-fase kegagalan, kehancuran, terhianati, dan sebagainya, sehingga dia sangat berhati-hati, gitu kan. Meskipun sekarang dia sebenarnya sudah cukup lebih baik ya, karena dia itu pernah mengalami satu kondisi kayak macam trauma, sakit hati, kemudian mati rasa, ya. Teman-teman mungkin pernah ada yang ngalamin yang namanya mati rasa, gitu kan. Begitu tersakiti, terhianati, kamu ngerasa yang, aduh, yang ada tuh mati rasa banget, gitu kan. Ya, pernah gitu. Jadi hampir setiap orang saya yakin pernah ngerasain itu. Nah, saya melihat di sini bahwa dia tuh sudah melewati fase itu, dan kemudian sekarang dia sudah benar-benar di fase yang lebih baik lagi, ya. The High Priestess. Kemudian di sini disusul Two of Pentacles. Nah, teman-teman, sekali lagi dia sudah kepengen mengakhiri semuanya. Dia pernah mengalami banyak hal,
Meskipun sesekali terkadang masih ada hal yang selalu harus dirilis, harus dibuang dan sebagainya. Dan itu dilakukan semuanya adalah demi kamu. Jadi ini, apapun yang dia lakukan, ya, semua itu tertrigger, termotivasi oleh kamu. Jadi kehadiran kamu tuh membuat dia tuh kayak yang sebagai penyemangat tersendiri, ya, gitu. Nah, di sini saya melihat bahwa ada Two of Pentacles, bahwa dia itu berusaha sekali untuk menyeimbangkan energinya, berusaha sekali untuk menyesuaikan diri dengan kamu, gitu ya. Dia berusaha untuk belajar menyesuaikan, beradaptasi, karena dia ngerasa bahwa ini gue perlu beradaptasi, karena dia juga kepengen menampilkan segala sesuatu yang baik. Artinya bukan manipulasi atau apa, bukan, tapi lebih kepada kejujuran dari apa yang dia rasakan. Kan tadi di beberapa kartu di depan kan ada yang berkaitan dengan feelings, gitu kan, rasa, chemistry, romantic feelings dan sebagainya. Nah, itu dia kepengen itu tercipta banget gitu loh. Oke, sambil kita shuffle kartu. Ada King of Swords. Di situ dia sedang menyusun keberanian, dia mencoba mengumpulkan memperbaiki energi, dia mencoba untuk menyelaraskan diri bersama untuk kamu lah ya, untuk kamu gitu kan, karena dia merasa bahwa ada hal yang harus dicapai, ya, pencapaian yang harus lebih baik lagi. Dan yang jelas kehadiran kamu itu membuat dia tuh bersemangat, ya, membuat dia tuh semakin memiliki semangat yang bagus, membuat dia tuh semakin kayak yang terpacu untuk melakukan hal-hal yang semakin baik, gitu kan, gitu. Nah, Eight of Wands, ya, bahwa dia karena semangat, dia lebih getol bekerja. Nah, ditambah lagi ada Page of Pentacles, gitu kan, getol, giat bekerja, semangat bekerja, karena semua itu berhubungan sekali dengan hasil. Di sini ada Page of Pentacles yang menunjukkan bahwa di situ akan ada hasil ketika kita bekerja keras. Nah, dia lakukan itu salah satunya juga karena ada orientasi yang berhubungan dengan kamu, gitu loh. Wah, ini seneng banget nih. Yang lagi kepoin ini seneng banget karena kartunya sepertinya bagus dan energinya bagus-bagus banget, meskipun ada beberapa kartu yang memang tidak bagus tapi di bagian masa lalu. Tapi di bagian sekarangnya saya melihatnya ini cukup bagus, gitu loh. Satu kartu lagi. Ini hampir sama ya, Temperance dengan atasnya. Ada semacam upaya-upaya untuk menyeimbangkan, upaya untuk menyelaraskan. Nah, yang dia lakukan sekarang adalah dia mencoba menyelaraskan antara dia dengan kamu secara energi. Ada penyesuaian-penyesuaian yang sedang dia lakukan juga. Ada kesiapan-kesiapan secara mental yang sedang dia persiapkan juga. Nah, itu bocorannya seperti itu. Mudah-mudahan kamu yang sudah ngepoin ini merasa lebih puas dengan jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan. Ya, kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang tema pada kesempatan kali ini. Apa yang ingin dia lakukan untukmu? Jawabannya sudah seperti itu, oke? Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa buat yang kepengen konsultasi, personal reading, self-healing, dan juga spiritual coaching, silahkan untuk chat ke nomor WA yang tertera di kiri atas di sini, atau di kolom komentar, atau juga di kolom deskripsi. Right? Oke, teman-teman. Saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan sekali lagi kamu merasakan kebahagiaan, kesehatan yang baik, ya, rezeki yang berlimpah. Oke? Teman-teman, terima kasih banget yang sudah nonton, yang sudah selalu mendukung channel Damar Aji ini. Thank you, dan I love you all. Saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.